menggulingkan sistem kerajaan yang selama ini yang pada saat itu menguasai Rusia, ya, karena kan negara-negara dunia itu semua basicnya adalah raja, ya, kerajaan di Inggris, di Portugis, di Italia, semua, ya, di Indonesia Nusantara, apalagi di Indonesia kita, termasuk di Rusia mereka masih punya sistem kerajaan, tetapi ya dengan sistem kerajaan lama kelamaan sistem kerajaan sudah mulai dianggap rapuh karena para pemimpin-pemimpinnya itu sudah tidak adil lagi, yang menghasilkan keadilan dan kemudian lahirnya akal budi, ya, rasionalisme terhadap pandangan dunia, maka terjadilah revolusi ini, revolusi Bolshevik di Rusia. Orang-orang meninggalkan kerajaan dan pemerintah atau kerajaan digulingkan dan dibuatlah satu Republik Rusia. Ya, lahirlah Republik pertama yaitu Uni Soviet, ya, Uni Soviet, Persatuan Masyarakat, di mana dia mengadopsi ajaran Marx di konteks Rusia yang pada saat itu sangat feodal, sangat bernuansa kerajaan, yang mendirikan Uni Soviet sebagai negara sosialis pertama di dunia. Ini juga sama terjadi ya di Cina. Nanti kita coba lihat bagaimana Cina juga berubah menjadi sebuah negara sosialis. Prinsip-prinsip utama sosialisme itu yang pertama adalah kepemilikan kolektif. Mereka menganggap bahwa alat produksi, pabrik, tanah, sumber daya yang kita miliki di dalam dunia industri itu harus dimiliki bersama oleh masyarakat atau dikelola oleh negara. Jadi tidak boleh dikuasai oleh privat, tidak boleh dikuasai oleh swasta. Alat produksi itu, pabrik, industri itu harus dikuasai oleh masyarakat, masyarakat yang harus punya, atau negara yang mengambil alih dan kemudian mengelolanya untuk masyarakat. Yang kedua adalah distribusi kekayaan secara adil. Kekayaan tidak boleh terpusat pada segelintir orang. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Ini kondisinya kalau kita bawa sekarang, ya kondisinya kalau kita bawa sekarang, misalnya ada tambang atau ada lahan, ya itu lahan siapa yang Recording in punya, progress. gitu kan? Siapa yang punya lahan? Kalau misalnya masyarakat yang punya lahan dibeli misalnya oleh orang yang punya banyak uang, ya kemudian dibikin industri pengolahan tebu menjadi gula misalnya, atau pengolahan batu bara dan seterusnya, tambang batu bara, itu seharusnya siapa yang punya? Nah, kalau sosialisme dia tidak boleh dan tidak melarang orang untuk tambang seperti itu atau industri seperti itu dimiliki oleh pribadi atau privat, ya swasta tidak boleh. Dia harus langsung dimiliki oleh negara atau atas nama eh, masyarakat. Jadi tidak boleh dimiliki oleh orang, tidak boleh, tidak orang-orang itu tidak boleh memiliki, tidak punya hak untuk memiliki sesuatu. Kepemilikan itu adalah hak semua orang, gitu. Kemudian inilah yang dia sebut sebagai distribusi kekayaan secara adil. Jadi tidak boleh kekayaan itu berpusat kepada satu orang. Ya. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, kenapa seperti itu berpikirnya ya? Karena kapitalisme melahirkan kesenjangan, ya kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian prinsipnya adalah kesejahteraan sosial, di mana negara bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi semua warganya. Jadi sosialisme itu berorientasi kepada masyarakat. Masyarakatlah yang sebenarnya harus merasakan kesejahteraan itu. Kemudian perencanaan ekonomi, ya, di mana kapitalisme itu adalah liberalisme, ya pasar bebas, semua orang bisa memiliki. Siapa yang punya kekuatan bertarung di pasar itu, maka dialah yang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Sementara sosialisme mengedepankan perencanaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, bukan keuntungan. Jadi eh, tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di dunia ini sosialisme sangat kuat, ya, banyak pengaruhnya.
khususnya di negara-negara sosialis seperti Uni Soviet yang kita ceritakan tadi, di mana Uni Soviet ini berhasil menjadi sebuah negara dengan ideologi sosialis pertama dan runtuh ya tahun 19 berapa eh, akhir eh, ya mendekati 1900-an 2000-an kalau tidak salah ya, di mana Uni Soviet runtuh dan kemudian lahirlah negara-negara yang kecil. Kemudian Cina tahun 1949 di bawah Mao Zedong ya. Mao Zedong ini dia melakukan revolusi berdarah, melahirkan Republik Rakyat Cina dengan haluan sosialis. Selama tahun 40-an mereka hidup secara tertutup, ya, hidup secara tertutup untuk kemudian eh, karena mereka berhaluan ekonomi sosialis, tetapi pada akhirnya mereka berpikiran pragmatis dan kemudian membuka diri. Mulailah tahun 1970-an Cina membuka diri. Ya, secara politik mereka berhaluan sosialis, tetapi secara ekonomi mereka berhaluan liberalis. Dan pada akhirnya dia mampu untuk menyalip dan menyaingi Amerika sekarang. Ya, bahkan ekonomi sekarang menjadi saingan terberat Amerika dalam perang dagang di dunia. Karena dia mulai mengadopsi liberalisme dalam sistem ekonominya. Ya, eh, kemudian ada Kuba, Korea Utara, Vietnam, Laos. Ya, ini masih apa namanya masih eh, menganut secara resmi eh, sosialis, ya, sosialisme sebagai eh, bentuk atau ideologi negara mereka. Kemudian dalam gerakan sosial dan politik ini banyak terinspirasi sosialisme ini partai-partai sosialis, ya, bahkan di Eropa Barat misalnya Swedia, Norwegia, Jerman dan Inggris itu banyak juga demokrasi apa negara-negara yang sosialis ya, tetapi secara politik ya atau secara eh, kebijakan-kebijakan ekonominya itu tidak lagi murni sosialis, tidak lagi murni sosialis. Ya, mereka menggabungkan ada unsur-unsur liberalisme juga, tapi ada juga unsur sosialismenya. Kemudian lahirnya negara welfare state, negara kesejahteraan atau negara persemakmuran di negara-negara maju pasca Perang Dunia, dan berikutnya dampak dari pemikiran global adalah sosialisme ini menjadi inspirasi gerakan buruh, gerakan anti kolonial dan perjuangan hak-hak sosial. Termasuk di Indonesia, sosialisme ini juga pernah menjadi inspirasi dari Partai Komunis Indonesia, ya. Dan beberapa gerakan tokoh-tokoh Islam juga terpengaruh dengan pemikiran sosialisme itu untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Ya, karena sosialisme ini membangun perasaan bersama, sepenasib, sepenanggungan, gotong royong atau persatuan dan persatuan secara masyarakat sehingga memperkuat identitas untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Ya, maka secara sistem juga banyak kita lihat ada jaminan sosial, upah minimum, hak serikat buruh di banyak negara yang mulai diperjuangkan. Ya. Kemudian dalam pandangan alam Islam, bagaimana sosialisme sebenarnya? Dalam pandangan alam Islam itu yang pertama, asas daripada ekonomi ataupun politik itu seharusnya adalah agama dan agama dasarnya adalah tauhid. Ya, kepercayaan akan keesaan Allah sebagai pondasi dari seluruh keyakinan dan tindakan. Dalam surah Al-Baqarah ini ayat kursi, Allahu la ilaha illa wa la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, kemudian surat Al-An'am. Ya, bisa dibuka surat Al-An'am ayat 6 162 tentang ketauhidan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi keadilan ya itu secara syariat atau Islam sendiri secara ideologis itu melihat keadilan itu memang adalah perintah dari Allah secara langsung.
ya, yang dia menjadi sebuah kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi secara kekuasaan. Ya, surat An-Nahl ayat surat ke-16 ayat 90, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik. Al-adalah, ya, al-adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallihi, memberikan atau memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya masing-masing, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi orang yang adil itu adalah orang yang mampu menetapkan atau meletakkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya masing-masing, sesuai dengan porsinya. Ini letaknya di mana, ini letaknya di mana, sesuai dengan tempatnya. Itu orang yang adil. Ya, orang yang zolim, orang yang tidak adil berarti orang yang tidak meletakkan segala sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Dia meletakkan sesuatu itu di luar dari tempatnya. Ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 5, surat kelima ayat 8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Berlaku adillah karena sungguhnya dia lebih dekat kepada takwa. Jadi takwa itu salah satu unsur di dalamnya adalah adil. Ya. Tidak bisa orang yang bertakwa kalau dia tidak bersikap adil kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada pekerjaannya, kepada orang lain, dan kepada alam, ya, apalagi kepada Tuhan atau kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam sisi persaudaraan dan tanggung jawab sosial, umat Islam bersatu sebagai komunitas. Ya, ada sistem yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah, yang dimana kita diwajibkan untuk menjalankan instrumen ekonomi untuk mengentaskan kesenjangan sosial. Ya, kesenjangan sosial berupa zakat, infak, wakaf, sedekah, hadiah, kemudian hibah dan seterusnya. Ya, innamal mu'minu ikhwah. Ya. Kemudian dalam surah Al-Ma'un, ya, ini jelas sekali, ya. Surat Al-Maun, araital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Ya, ini yang kemudian menginspirasi Kiai Ahmad Dahlan, ya, untuk mendirikan Muhammadiyah. Araital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama, kata uh, Allah. Orang yang berdusta kepada agama, yang mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang menghardik, berkeras, dia menzolimi anak yatim, walahu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi Islam ini berdimensi bukan hanya dimensi ilahiyah saja, tetapi dimensi ijtimaiyah atau dimensi sosial juga, dimensi masyarakat. Ya, orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan kepada orang miskin. Berarti dia juga termasuk orang yang menzolimi dirinya, menzolimi agamanya. Jadi tanggung jawab sosial itu harus juga dijalankan oleh orang-orang yang beriman. Dari sisi etika ekonomi, ini sangat jelas sekali. Allah melarang kita maisir, goror, riba. Ya, riba, goror, maisir, yang landasannya itu adalah keimanan dan moral. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, kemudian surah itu walulil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, tahukah kalian siapa itu al-mutaffif? Ya, al-mutaffif itu adalah orang yang eh, kalau dia bertransaksi, dia membeli, dia pakai takaran yang berat, kalau dia jual dia pakai takaran yang ringan, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi Allah mengecam keras orang-orang yang mutafif, orang-orang yang berlaku curang di dalam apa namanya, transaksi jual belinya. Nah, di mana pertemuan atau adakah sebenarnya sosialisme di dalam Islam? Di dalam prinsip Islam itu menekankan pentingnya tentang keadilan dan distribusi kekayaan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. Kaila yakuna dunatan bainal agniya'i minkum. Ya. Agar harta itu, kata Allah,
tidak berputar hanya di kalangan orang kaya saja. Jadi harta itu tidak boleh hanya berkisar berputar antar orang kaya, tetapi dia harus menyebar, dia harus mengalir, dia harus terdistribusi. Harta itu tidak di sekelompok orang tertentu saja, orang yang paling kaya saja. Ini terjadi indeks gini ya, yang tinggi gini ratio, bisa dilihat itu bagaimana kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya kaya sekali, yang miskin miskin sekali. Dan jumlahnya kaya itu sangat sedikit, jumlahnya miskin banyak sekali. Nah, itu sangat-sangat eh, tidak normal atau tidak tidak bagus dalam sebuah tatanan masyarakat. Yang bagus itu adalah kayanya merata. Jadi semua orang punya kekayaan yang cenderung stabil dengan eh, tidak jauh perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, kalau terlalu jauh lampau, nah itu akan menimbulkan yang namanya apa konflik-konflik sosial karena orang yang miskin sekali itu cenderung pasti akan berbuat kriminal. Ya, apakah dengan mencuri, dengan melakukan tindakan-tindakan premanisme, ya, karena tidak mendapatkan hak hidupnya, ya, sandang pangan dan papan yang layak. Kemudian ada namanya zakat, instrumen redistribusi. Jadi untuk menjembatani antara yang kaya dengan yang miskin ini ada zakat. Ya, ada zakat mal, di dalamnya itu ada zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat zakat emas, zakat perak. Kemudian ada zakat fitrah yang setiap tahun untuk apa? Supaya ekonomi ini bisa terdistribusi, bisa terdistribusi secara merata. Nah, dalam sosialisme juga punya pandangan itu, di mana tidak boleh ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Ya. Bedanya, ya bedanya eh, kalau persamaannya sama-sama menolak penindasan, kezaliman terhadap masyarakat. Ya, kalau kapitalisme tidak. Yang kapitalisme itu mereka membuka pasar secara bebas, silahkan bertarung. Jadi kalau sosialisme itu kita ibaratkan kita membagi roti, ya ini saya punya 10 roti, saya akan memberi makan 20 orang. Maka 10 roti ini saya lempar ke 20 orang itu, 20 orang itu akan saling bersaing. Siapa yang mau mendapatkan roti itu? Ada orang yang mungkin mendapatkan karena badannya besar, ya. Dia mendapatkan 2 roti, ada yang mendapatkan 3 roti, dan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Nah, itu kapitalisme. Sementara sosialisme 20 roti itu dia diambil oleh dia sebagai pemerintah dan kemudian dia bagi sepotong-sepotong sehingga semua ber apa namanya? Semua berkesempatan memiliki roti yang sama. Jadi semua punya roti yang se sama jumlahnya. Semua dapat sepotong, setengah. Dapat setengah, setengah, setengah 20 karena jumlahnya cuma 10 berarti 10 roti itu dipotong dua dibagi-bagi mereka bersama. Ya, kalau kapitalisme dibiarkan berebut, silahkan diatur oleh kompetisi apa namanya oleh pasar. Sama-sama menolak penindasan terhadap masyarakat. Makanya perbedaannya yang kita bisa lihat adalah yang pertama kepemilikan sosial proses pribadi ya. Sosialisme menyoroti kepemilikan sosial alat produksi. Ya, jadi sosialisme itu melihat produksi alat produksi itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Dia harus dimiliki oleh bersama. Jadi dimiliki kepemilikannya secara bersama-sama dan kemudian mengakui sementara Islam itu mengakui kepemilikan pribadi. Boleh saja orang itu memiliki memiliki pabrik, memiliki industri, memiliki yayasan yang besar secara pribadi karena dia mampu mengelola itu. Tetapi ada kaidah moralnya, ya, dan ada tuntutan sosialnya lewat uh, panggilan keimanan tadi, panggilan spiritual. Bagaimana seorang itu yang punya kekuasaan, punya lewat harta, mereka menggunakan hartanya itu untuk membantu orang-orang yang lemah. Nah, membantu orang yang lemah ini tidak ada ajarannya di dalam sosialisme. Ya, ajaran sosialisme itu hanya
perlawanan dan perlawanan kepada borjuis. Filosofi dasarnya sosialisme materialistik fokus pada kondisi ekonomi kelas sosial, sementara Islam berdasarnya adalah pada wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sosialisme pemikiran manusia. Secara pengaruh yang sosialisme ini di dunia Islam banyak di apa namanya dipengaruhi seperti Jamal Abdel Nasser di Mesir. Itu dia juga punya gagasan yang terinspirasi juga dari pemikiran-pemikiran uh, pemerataan, ada juga unsur sosialismenya. Zulfikar Ali Bhutto di Pakistan bahkan menggagas satu istilah namanya Islamic Socialism yang berhulu pada nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Muammar Gaddafi yang semuanya ini digulingkan ya. Gamal Abdel Nasser dikalah lewat Anwar Sadat, Zulfikar Ali Bhutto dikudeta, Muammar Gaddafi juga dikudeta. Ya, The Green Book kalian Muammar Gaddafi itu sebagai ideologi sosialisme dan ciri khas dunia muslim. Jadi daerah-daerah Islam ini banyak terpengaruh oleh sosialisme karena di apa namanya diinvasi ya oleh peradaban barat sehingga yang lebih kuat untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme itu adalah sosialisme. Ya, tapi karena mereka Islam, maka mereka menggabungkan banyak yang mencoba menarik nilai-nilai sosialisme itu di dalam masuk ke dalam gerakan mereka. Ya, ada yang bahkan sebuah gerakan mengatakan akidah kami Islam, gerakan agama kami Islam, gerakan kami sosialis. Ya gitu. Di Indonesia ini seperti kita saksikan ya banyak menginspirasi Muhammad Hatta, dia bikin koperasi ya koperasi Sultan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia, kemudian Syarikat Dagang dulu, Syarikat Dagang Islam itu terpecah menjadi Syarikat Dagang Merah dan Syarikat Dagang Putih. Syarikat Dagang Merah ini unsur-unsurnya dia yang menjadi cikal bakal dari kelahiran PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Di situ ada siapa Musso dan seterusnya. Kemudian pemikiran Ali Syariati yang banyak dibaca oleh teman-teman di HMI misalnya, itu menjadi sebuah inspirasi dalam gerakan sosial. Ini saya sudah menulis dulu, masih ada tulisan saya ini di blog skripnya.alquran.blogspot.com, bisa dilihat tentang saya meresume atau apa namanya mengurai dan mengkritisi satu buku yang ditulis oleh Ali Syariati. Ya, judulnya di Logika Intelektual. Jadi saya sudah sempat juga untuk mengomentarinya. Secara fakta di dunia, ya, sosialisme ini adalah ideologi yang berdarah. Karena sosialisme itu menjadi cikal bakal akhirnya komunisme. Sosialisme itu mungkin boleh dibilang adalah gagasannya, cita-citanya. Komunisme itu adalah jalannya. Ya, sosialisme adalah cita-citanya, komunisme adalah jalannya. Dan sosialisme komunisme ini semuanya haluannya adalah ateis. Mereka semua memusuhi agama karena menghindarkan manusia, masyarakat dari ajaran-ajaran metafisis, ya, ajaran-ajaran yang tidak berwujud. Ya, mereka cuma meyakini bahwa uh, materi atau wujud yang sebenarnya itu adalah wujud materi, yang bukan wujud imateri atau non materi. Nah, jadi mereka secara filosofis sangat merusak dalam melihat eksistensi daripada dunia, ya, karena melihat dunia ini hanya sebatas dunia fisik saja. Kemudian yang kedua, gerakan revolusi sosialisme ini ditulis oleh Taufik Ismail yang ada bukunya. Bisa Ikhwan mungkin bisa mencari dan membaca bagaimana tiga dusta raksasa Palu Arit Indonesia, jejak sebuah ideologi bangkrut di pentas jagat raya. Ditulis oleh Taufik Ismail, di mana beliau menuliskan dalam buku itu bahwa 70 tahun, 74 tahun komunis di dunia ini hadir, itu telah membunuh 1,6 juta orang dalam setiap tahun, atau 4.500 orang per hari, atau 3 orang per menit di 75 negara. Jadi 1 menit 3 orang dibunuh oleh kapitalisme. Kenapa? Karena semua sosialisme ya, komunisme. Karena sosialisme komunisme ini menghalalkan jalur darah, ya, menghalalkan jalur darah untuk
menempuh yang namanya kekuasaan, ya, menempuh kekuasaan. Jadi menurut mereka eh, kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh partai yang berhaluan mereka, sehingga mereka harus menguasai semua sumber-sumber kekayaan itu dan kemudian membagi-bagikannya secara rata kepada masyarakat. Makanya mereka melakukan penipuan, melakukan revolusi berdarah, G30S PKI misalnya, bagaimana mereka target orang-orang penting untuk dibunuh dan yang penting tujuan mereka tercapai untuk menguasai satu negara sehingga mereka bisa berdiri untuk mengatur ekonomi dan politik sebuah negara untuk bisa memastikan bahwa kekayaan itu didistribusikan secara merata. Itu yang terjadi di Korea Utara ya sekarang. Jadi semua kekuasaan di tangan Kim Jong Un sebagai presiden, ya, yang mengatur semua distribusi. Sehingga yang terjadi adalah, ya, menurut dia adalah kesetaraan atau ke apa namanya, keadilan dalam pandangan mereka, tetapi justru malah ya, sangat jauh dari cita-cita dan hal mereka yang tidak pernah terwujud sama sekali. Kemudian sosialisme dan komunisme total ini kita bisa lihat bagaimana pelaksanaannya seperti di Korea Utara, Kuba, dan ternyata ketika sosialisme justru ditinggalkan secara ekonomi, ekonomi Cina meroket, Korea Selatan juga menjadi sebuah negara yang dipertimbangkan di Asia, raksasa di Asia. Sehingga eh, ternyata sosialisme bukan menjadi jalan untuk kesejahteraan. Dalam Islamic worldview, ya itu kita harus menolak tentu landasannya adalah ateis, ya, yang bertentangan dengan akidah. Kebebasan individu, ya, sejarah dalam Islam itu ada hak pembatasan ekonomi dan kebebasan pribadi oleh sosialisme yang berpusat. Kita dalam Islam eh, individu boleh memiliki, ya, tetapi didorong oleh ajaran agama untuk menyalurkan kekayaannya dengan jalur-jalur yang tepat. Ya, tidak boleh hanya sekedar menguasai saja, karena di situ kita dilarang untuk menjadi bakhil, kikir, ya, tapi didorong untuk menjadi dermawan. Kemudian efisiensi atau perencanaan terpusat ini tidak efisien, itu bertentangan dengan prinsip pasar Islam. Biarkan pasar itu bekerja. Hal-hal yang penting yang harus dikuasai secara maslahat ditentukan oleh negara, misalnya seperti harga dasar, misalnya tanah harga eceran terendahnya harus sekian, supaya tidak terjadi apa pertarungan yang saling menghancurkan. Maka ada standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah, ada bea cukai dan seterusnya, ada apa aturan-aturan main. Ya, itu negara harus turun juga memberikan intervensi supaya ekonomi bisa stabil. Dan tentu yang paling bertentangan adalah sekularisme juga, di mana sosialisme ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan kita yang hanya memberikan pengaturan negara itu pada sosialisme saja yang melihat dunia fisik tanpa ada pengaitannya dengan dunia ukhra. Kemudian kesimpulan kita, sosialisme itu paham yang lahir dari tragedi ekonomi politik untuk bukan sebuah paham yang utuh sebenarnya, hanya membahas ekonomi politik, ya. Tidak ada prinsip-prinsip hukumnya di dalam, tidak ada prinsip-prinsip lingkungannya. Nah, itu yang di Islam kita punya. Bagaimana hukum Islam, bagaimana eh, teologi, ekologi di dalam Islam dan seterusnya. Kemudian sosialisme ini ada di dalam Islam, tapi bukan sosialisme seperti yang lahir di Barat, ya, lahir dicetuskan oleh eh, Karl Marx, tapi sosialisme yang dasarnya adalah wahyu dan prinsip maslahah. Ya, kita juga menganut prinsip ukhuwah, prinsip jamiyah, prinsip kemasyarakatan, tetapi ada batas-batasnya yang tidak persis sama dengan sosialis. Dan sosialisme sebagai revolusi itu sebuah gerakan yang sangat tragedis, ya, sangat tragis, banyak diadopsi oleh para politisi dan tokoh dunia yang kemudian melahirkan banyak